kita robot, tapi robotnya itu ada sensor cahaya. Jadi kalau misalnya nanti ada garis, si sensor cahaya ini bakal ngedeteksi jalannya robot itu. Kalian kan tetap belajar sekolah juga nih. Gimana cara ngebagi waktu belajar sekolah sama belajar buat lomba? Jadi waktu itu kita tuh dateng kan, udah tuh dateng ke hotelnya sekitar Jam 12. jam 12 malam. Terus akhirnya kita naik lift, nyampe lah di kamarnya. Terus kita tuh bingung pas kita buka kamar. Kayak kalian harus ngapusin stigma kalau robotika itu susah karena sebenarnya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Fitri yang akan membersamai Anda di podcast Abang, audio abangku belakang. Kira-kira hari ini bahas tentang apa ya? Hari ini kita akan bahas tentang lomba robotika di Malaysia. Kira-kira siapa ya tamunya? Tamu kali ini adalah Aisyah Nabila dan Anabella. halo semuanya. Kenalin, nama aku Bella dari kelas 10. Kenalin, nama aku Aisyah Nabila dari kelas 11-1. Oke, sekarang kita akan tanya-tanya tentang kemarin lombanya ngapain aja nih. Kalau aku boleh tahu, kalian tuh lombanya sama atau enggak sih? Atau beda? Kalau dari Aisyah Nabila apa tuh lombanya? Kalau aku lomba sumo 3 kilo sama soccer. Kalau dari Anabella, Kalau aku lomba line follower analog. kalian kan lombanya beda nih. Kalian tuh masing-masing gimana sih lombanya? Coba dari Anabella dulu, gimana lomba kamu? Nah, kan kalau aku tuh line follower analog ya. Nah, di lomba aku tuh jadi kita robot, tapi robotnya itu ada sensor cahaya. Jadi kalau misalnya nanti ada garis, si sensor cahaya ini bakal ngedeteksi jalannya robot itu. Jadi robotnya itu bakal ngikutin jalannya, tapi dengan saturasi yang baik. Jadi kalau misalnya nanti cahayanya ini gak sesuai, kita ada yang ngelakuin namanya kalibrasi, biar si robot ini jalan sesuai dengan tracknya gitu. Wow, keren banget sih. Kalau dari Aisyah Nabila gimana nih lombanya? Jadi main soccer itu tuh kayak kalau kita lagi main PS tapi berupa fisik. Jadi gimana caranya kita tuh harus bisa ngontrol joysticknya supaya robotnya itu bisa masukin bolanya ke gawang. Wow, keren banget ya. Kalau boleh tahu nih, kalian tuh pertama kali atau udah pernah sebelumnya lomba robotika ini? Ya, Atau beda? kalau buat aku itu first time. Kalau buat Anabella? Kalau aku alhamdulillah yang keduanya, karena yang pertama itu waktu aku SMP, jadi yang keduanya tuh kemarin waktu kelas 10. Kalau yang kemarinnya itu sama-sama di Malaysia juga? Iya, sama-sama di Malaysia, cuman dengan program dan penyelenggaranya tuh berbeda gitu. Terus dari kita tempat lokasi atau penyediaan, semuanya tuh beda gitu, gak ada kesamaan juga. Kalau kata kamu tuh, menurut kamu seruan yang kemarin atau yang sekarang nih kebetulan? Kalau menurut aku kan pasti ada plus minusnya ya. Kalau yang kemarin itu plusnya mungkin karena banyak pesertanya dan lapangan bermainnya itu di sana tuh kayak lebih besar gitu. Jadi mau penonton, peserta semuanya tuh bisa ikut nyaksiin. Kalau yang kemarin itu mungkin karena venue mungkin lebih kecil jadi terlihatnya lebih sedikit. Kalian kemarin persiapannya berapa hari untuk lomba di Malaysia ini? Kurang lebih sebulan. Cuman kalau lebih intensnya itu seminggu. Ya, jadi selama sebulan itu kayak pas minggu-minggu awal di bulan itu kita mempelajari aja kayak bagaimana sih kerjanya ini, kayak sensor ini tuh fungsinya untuk apa. Jadi kita mempelajari hardware dan softwarenya tuh bekerjanya seperti apa. Jadi supaya pas kita menggunakan di seminggu terakhir itu kita udah tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Kalian kan tetap belajar sekolah juga nih. Gimana cara ngebagi waktu belajar sekolah sama belajar buat lomba? Nah kan kita tuh latihan selama sebulan. Nah di 3 minggu itu tuh kita tuh tetap sekolah kayak biasa. Cuman di siang harinya kita ikut karantina gitu. Nanti biasanya sampai malam. Nah baru di seminggu itu tuh kita tuh baru belajar benar-benar belajar yang enggak sekolah gitu. Ya, jadi karena difasilitasi mentor juga dari sekolahnya kayak kita nih ada apa sih namanya? Ada pembimbing dari luar yang kayak jadi kita emang dari pagi sampai malam kita diajarin gitu sama mereka kayak bagaimana cara ngerjainnya, terus gimana sih cara kita ngatasin kayak trouble yang kalau ada robot ini tuh gimana gitu. Jadi selama seminggu itu kita Benar-benar full dari pagi sampai malam. ya kita mau fokusin ke situ. Kalau buat Bibil sendiri kan ini baru kan? Kamu tuh kayak first impression-nya tuh gimana sih belajar robotika? Susah atau kayak wah seneng aja karena suka gitu? Pertama aku tuh sebenarnya iseng aja sih mau ikutan robotika. Terus ya udah, terus waktu itu ikut seleksi, terus alhamdulillahnya keterima. Kalau buat Anabella kan ini yang kedua kalinya. Tetap kayak takut atau kayak udah biasa aja?
Sebenarnya kalau takut tuh pasti ya kayak kita groginya, nervousnya gimana. Cuman karena aku mungkin di sana udah tahu nih kayak culture orang-orang di sana tuh seperti apa, kayak bagaimana mereka ngejelasin programnya, bagaimana mereka ngejelasin ke kita lomba itu seperti apa tuh. Jadi aku udah paham kayak ini tuh lombanya seperti ini. Cuman kalau buat nervousnya, takutnya kayak buat latihannya juga takut tuh masih ada sih. Tapi keren loh, kalian kemarin sampai di-upload sama akun negara nggak sih kalau nggak salah? Bener nggak? Iya. Banyak yang nge-upload juga nggak sih? Kalian lihat nggak? Ya kita lihat. Gimana sih, kayak seneng atau gimana? Kayak ngerasa bangga nggak? Ngerasa bangga sih pasti ya, cuman kan kita bisa seperti ini juga karena dukungan dari berbagai pihak, dari guru yang memfasilitasi kita pembimbing, terus dari teman-teman, dari keluarga yang support juga sampai kita akhirnya bisa berangkat ke Malaysia dan ngikutin lombanya. Keren keren. Berarti kalian tuh udah ada kepikiran buat lomba selanjutnya nggak setelah di Malaysia ini? Atau kayak udah deh nanti lagi aja belajar dulu yang lain? Pikirannya masih ada buat lanjut ikut lomba selanjutnya. Kalau misalkan kemarin di lomba di Malaysia, selain kalian lomba kan pasti kalian juga harus berbaur sama orang di sana kan. Itu tuh kalian kayak kesusahan atau kayak ya udah asik aja berbaur gitu? Karena kan pasti dari berbeda-beda daerah atau negara kan. Itu gimana? Kayak kalian berbaurnya dengan cara gimana gitu? Ya pertamanya kayak kan kita mau ikut lomba terus ternyata kita ngikutin lomba yang sama gitu. Terus akhirnya ya kita nanya gitu, dari mana? Ya karena di sana juga populasi yang mengikuti lombanya tuh orang Indonesia. Jadi kita berkomunikasi sama mereka itu gampang gitu. Cuman emang kita beda pulau, beda daerah. Jadi kayak kalian kok bisa ikut lomba ini? Karena kan jauh ya maksudnya dari Indonesia ke Malaysia itu. Terus kayak oh dapat info dari sini. Jadi kita saling tuker informasi aja kayak Kita oh sharing-sharing ya, gitu ke merekanya gitu. kayak gimana sih kalau kalian gimana ngeprogram yang ini? Kalian jadi kita saling tukar informasi, saling belajar bareng sih. Gimana mereka manage ininya mereka. Berarti kalian ada tips and trick gak nih buat yang di rumah supaya kayak gampang nih belajar robotikanya? Kayak kalian harus ngapusin stigma kalau robotika itu susah karena sebenarnya guys, robotika tuh seru kan, apalagi kalau misalnya pembimbingnya tuh enjoy. Jadi kayak kalian bisa belajar dari YouTube karena di YouTube juga gampang kan, kayak menjelasinnya juga lebih mudah Lebih gitu. enak juga. Apalagi kalau misalnya intensif nih kayak kita kayak ngejelasin ini tuh fungsinya untuk apa sih, kegunaannya untuk apa, itu tuh lebih gampang buat kita pahamin. Karena sebenarnya di robotika itu nggak cuman main coding, nggak cuman ngitung angka, kita juga gimana caranya kita program robot ini, gimana caranya kita Bisa ngejalanin ini. ngontrol gitu. Ini juga kita tuh main robotik tuh kayak lagi main game aja guys gitu. Ya karena si robot itu bisa dijalanin pakai iPad, pakai handphone atau pakai joystick PS juga bisa. Jadi kalau keren. kalian terbiasa main game itu benar mudahin kalian banget buat ngegerakin, buat ngekontrol joysticknya gitu. Kalian tuh belajarnya kan kata kalian ada pembimbing dari sananya kan? Itu tuh dari sananya tuh dari dalam Al-Multazamnya atau dari luar Al-Multazam? Jadi kita tuh dapat pembimbing tuh dari dua-duanya, dari dalam sama dari luar gitu. Kalau dari dalam tuh dari guru-guru Al-Multazam itu sendiri karena guru-guru juga ngikutin pelatihan robotika gitu. Oke, berarti kalau dari dalamnya kayak gitu ya. Kalau dari luarnya sama siapa nih kerjasamanya? Nah kalau dari luar tuh kita kerja sama Robotika Nusantara. Jadi di sana tuh kita biasanya dikasih pembimbing nih, dan itu juga pembimbingnya kayak ada perempuan sama laki-laki kan. Nah jadi kalau ada lomba-lomba event kayak gini biasanya pihak sekolah tuh dikasih tahu sama pihak robotikanya kayak ini Al-Multazam ada lomba ini, mau ikut apa enggak, kayak kalian tertarik apa enggak gitu. Terus kalau misalnya kita iya tertarik, itu tuh mereka kayak langsung nawarin kayak mau di gimana latihannya, mau kita via online atau mau via offline kita kesini gitu. Oh, berarti dari Robotika Nusantara tuh udah kerja sama Al-Multazam ya? Iya. sudah. Wow, keren ya. Kalau dari Al-Multazam tuh kemarin ngirimin berapa orang nih? 11 dari SMA-nya 7, dari SMP-nya 4. Wow, kalau dari pembimbingnya ada ikut? Dari Al-Multazamnya kita dibimbing sama ibu kepala sekolah dan dari mentor robotika. Kalau dari luarnya kita didampingin sama guru-guru yang udah biasa ngelatih kita sih Kak. Berarti emang kalian tuh intensif banget ya latihannya. Keren guys. Selain lomba kalian tuh di sana ngapain aja sih? Ih seru banget, coba jelasin. Kita tuh nggak cuman lomba doang. Jadi habis lomba tuh kita langsung menuju ke Singapura. Dan itu tuh kita banyak loh sama peserta yang lain. Jadi kayak emang Rombongan gitu ya? Iya. Rombongan. Berarti itu tuh kalian tuh semua yang lomba langsung ke Singapura untuk main atau emang dari Al-Multazam doang? Iya, jadi kayak buat- rundown dari panitianya. Oh, kalian di Singapura tuh ngapain aja? Pertama kita tuh ke Universal buat foto-foto gitu. Terus kita ke Merlion juga.
ke Oh ya, terus kebetulan di sana tuh ada F1 loh. Waktu di Singapura kita Iya, tuh kemarin lagi ada ada F1. Jadi kita sempet Iya. nggak Kita cuma masuk lewat sih. doang sih, cuma Iya, lewat cuma di lewat. depannya gitu. Banyak Cuman orang-orang yang iya, lagi mau masuk sana. iya terus itu seru banget gitu karena kayak kalian bisa temenan sama siapa aja di sana. Untuk bahasanya sendiri kalian itu susah atau kayak ya udah biasa aja santai aja karena di sana kan Melayu gitu ya? Atau kalian tetap pakai bahasa Inggris? Enggak sih, di sana kita lebih memudahkan banget karena orangnya juga orang-orang Malaysia, orang-orang Singapura tuh ternyata tahu sedikit-sedikit tentang bahasa Indonesia karena kan bahasa Melayu juga ya. Iya. Dan terus juga ada cerita sedikit. Jadi waktu itu kan aku sama temen aku nih nggak ada chargeran kan, terminal. Terus kita tuh cari di Malaysia tuh nyari terminal. Dan mereka tuh sebenarnya bahasa kita sama bahasa orang Malaysia tuh nggak jauh beda kan. Cuman emang kadang beda arti gitu. Jadi ya lumayan kesusahan gitu buat memahaminya merekanya gitu. Berarti emang kalian semua tuh emang katanya banyak orang Indonesianya yang ikutnya? Ya, jadi kadang ngerasanya tuh ya lagi di Indonesia karena orang-orangnya juga Indonesia lagi gitu. Wow, berarti kemarin tuh kalian tuh bisa dapat berapa penghargaan nih kalau boleh tahu? Kan kemarin kita juga sama ini Al-Multazam 2 yang Ikhwan. Nah itu tuh kita totalnya dapat 12, cuman dari kita yang Al-Multazam Satunya kita ya. dapat 6 penghargaan. Kalau dari berarti sisanya dari Al-Multazam 2 ya? Berarti kalian tuh berangkat barengnya tuh dari Al-Multazam 1 sama Al-Multazam 2 itu bareng atau emang ketemu di bandara? Enggak, Ya pertama-tama kita tuh berangkatnya kan dari Al-Multazam, terus pas di bandara kita baru ketemu sama Al-Multazam. iya cuman waktu itu kita ada trouble juga loh kayak dari pesawatnya. Jadi yang take off duluan tuh harusnya mereka cuman malah kita. Jadi kayak kadang kita nggak terlalu bareng, cuman di suatu momen-momen tuh kita selalu bareng gitu. Cuman kayak ada aja sih trouble yang kitanya kecepatan landingnya atau lama take off-nya karena ada delay gitu. Untuk kalian sendiri ada cerita lucu gak sih waktu di sana di Malaysia tentang hotelnya lah, apa lombanya, gimana? Jadi waktu Nih itu ada nih cerita. Jadi waktu itu kita tuh dateng kan, udah tuh dateng ke hotelnya sekitar jam jam 12. 12 malam. Terus akhirnya kita naik lift, nyampe lah di kamarnya. Terus kita tuh bingung pas kita buka kamar ada koper sama ada baju ngegantung gitu. Terus ya udah dong kita gak berpikir panjang gitu. Nah kita tuh udah kayak beres-beres tuh barang-barang kita. Tiba-tiba ada yang buka pintu. Pas buka pintu tuh kaget dong soalnya yang buka pintu tuh laki-laki gitu. Terus akhirnya beliaunya tuh keluar lagi. Nah kita panik dong kenapa cowok itu tuh bisa masuk ke kamar kita. Akhirnya setelah berapa lama dia ngetuk-ngetuk kamar kita. Terus kita buka, nanya lah kenapa gitu. Ternyata si cowok ini ngejelasin kalau ini tuh kamar dia gitu. Terus dia bilang di dalam juga udah ada koper sama udah ada baju yang gantung. Nah kita tuh makin bingung dong, perasaan ini tuh kamar kita soalnya kita juga dapet kartunya. Akhirnya kita tuh siap-siap beresin barang-barang, kita keluar lah gitu. Saya bilang kayak minta maaf ke laki-laki itu kalau kita udah nempatin kamar itu. Terus akhirnya kita klarifikasi ke pembimbing kita dan ternyatanya ada kesalahan gitu. kayaknya itu kayak cuman kesalahpahaman dikit sih soalnya abis itu kita dapat kamar lagi. Nah tapi itu beneran yang kayak kejadian lucu banget karena kan kita juga kaget ya kayak tiba-tiba ada laki-laki masuk waktu kita juga lagi makan. Jadi kayak posisinya kita juga bingung ini kamarnya siapa. Ya emang kita mau Sama-sama seru-seruan bingung gitu. aja, iya. Tapi kita tuh habis itu ya yang aku sama teman-teman aku tuh dapat kamar, kita tuh ditawarin kamar yang lebih luas-luas lagi gitu, kayak bener ditawarin terus kamar yang lainnya. Ya jadi kayak kesalahpahaman itu kayak udah cuma sedikit aja karena kita bawa have fun juga. Terus kita juga bisa kenalan kayak sama ini. Jadi kalian oh dari mana kok bisa sama gini-gini gitu. Berarti emang di satu seru banget dan emang pelayanannya luar biasa ya. Ya. Jadi kalian tuh nanti tuh untuk lomba di Malaysia lagi mau untuk selanjutnya ada lagi atau kalian belum tahu nih selanjutnya gimana? Pastinya kita tertarik banget buat ikutan lagi sih. Tapi kayak teman-teman yang belum nyobain juga harus ikutan karena ini tuh salah satu pengalaman juga gak sih buat kalian? Biar tahu juga tuh rasanya ngikut robotika sampai Malaysia tuh kayak gimana gitu. Satu waktu satu kategori atau satu waktu berbagai kategori? Semuanya langsung. Jadi di hari itu juga semua kategori tuh main gitu. Ya jadi tapi kita tuh kayak dipecah-pecah gitu. Jadi emang namanya tuh misalnya Al-Multazam gitu. Nah jadi Al-Multazam yang main line follower tuh aku. Nanti misalnya Al-Multazam yang main soccer tuh Kak Aisyah. Nah itu nanti kita dipecah-pecah. Nanti ya kalau misalnya selesai Kak Aisyah jadi supporter aku gitu. Jadi karena kita dikitan tuh jadi dari kitanya sendiri tuh supporternya.
Oh, iya. Pokoknya kita di sana makin akrab karena kayak kita saling support satu sama lain Bener juga. banget. Terus kayak yang lainnya juga saling support gitu loh, nggak ada yang menjatuhkan juga di sana, kayak Terus kan kita tuh menghargai banget ya. udah kenalan sama yang lain-lain tadi kan, yang sama lombanya. Jadi kita tuh saling support aja gitu di sana tuh. Jadi kayak ya udah mainnya have fun gitu. Terus dan di sana juga berbagai kalangan itu. Ada yang kayak masih kecil, iya, masih masih SD. kecil juga udah pada ikutan guys. Dan itu tuh mereka semua jago-jago banget sih, parah. Jadi kayak emang seru banget. Kalian harus cobain guys. Berarti emang di situ tuh emang eventnya tuh besar dan emang gedungnya juga yang dipakai pasti besar ya. Iya, Ya. kita tuh di hotel. Gitu. Kita nginepnya di hotel, lombanya juga di hotel gitu. Oh, berarti emang hotelnya emang besar. Dikhususin, iya, buat. Dikhususin. Gimana? Seru kan? Dengerin cerita mereka tentang robotika. Untuk kalian yang tertarik, langsung aja belajar bareng mereka di sini. Kita tunggu di sini. Kita tunggu di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.